Hey, hello guys. Welcome to my first podcast di channel YouTube aku. Untuk spesial podcast pertama aku ini, aku nggak sendiri nih. Jadi bakal ditemenin sama teman aku dari SMK. Dia ini, aku sih dikit ya, dia ini ketua OSIS dari SMP, terus juga SMK. Dia tuh anak Fakultas Ekonomi UNY, maba juga nih seangkatan sama aku. So, nggak perlu lama-lama lah ya, kita panggil spesial guest kita, Kak Dwi Setiawan. Oke, halo. Halo, thank you Kak Awan udah mau join di podcast pertama aku. Santuy. Gimana nih euforia maba-mabanya? Masih kelihatan nggak? Masih dong. Gimana, udah merasa capek Kak selama 1 semester ini? Untuk capek itu pasti kayaknya levelnya pasti ada ya di setiap manusia tuh rasa capek, lelah, dan lain sebagainya. Cuman ya ini proses gitu loh. Kita nggak bisa nolak capeknya. Iya, bener banget sih. Di podcast ini sih kita cuma mau sharing-sharing aja sih. Jadi nostalgia gitu waktu SMK. Bener banget. Jadi lebih ke mengenang masa lalu, gimana cara kita berkamuflase, nyamar nih ini. Berkamuflase menjadi mahasiswa seperti saat ini gitu loh. Dari start dari nothing to be something, ya nggak sih? Oke, bagus banget sih itu kata-katanya. Oke, jadi pertanyaannya nih, kenapa sih kita dulu milih SMK? Mungkin dari Kak Awan dulu bisa dijelasin dikit cerita. Oke. Tentang SMK nih, kenapa kita harus memilih SMK atau sekolah vokasi nih? I think ya, menurutku sekolah vokasi itu sekolah yang atau SMK kita sebutnya itu lebih beneficial gitu loh. Ketika teman-teman yang SMA tuh bisa bisa sekolah dan lanjut tuh kayak kita tuh double loh, kita bisa lanjut kuliah, kita juga bisa untuk lanjut kerja, jadi kayak optional gitu ketika teman-teman dari SMK tuh memikirkan bahwa oh aku belum tentu kuliah gitu kan, masih labil gitu kan, kayak SMK tuh tempat-tempat orang labil gak sih? Kita masih bingung ke depannya tuh mau jadi entrepreneur kah, mau jadi mahasiswa kah, jadi kayak SMK tuh tempatnya bingung, orang-orang bingung, tapi sejauh ini anak-anak SMK tuh nggak kalah saing gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk memilih SMK atau SMA, kalau dari aku sendiri tuh SMK tuh karena ya aku masih bingung gitu loh, mau ke depannya mau jadi apa gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang udah prefer SMK dari awal mungkin juga emang aku mau jadi accounting, aku mau jadi sales manager atau yang lain sebagainya. Cuman kayak aku tuh masih bingung gitu loh Kak. Kayak kuliah, kerja, atau jadi apa nih ke depannya. Jadi aku milih SMK karena aku masih bingung gitu loh dulu ya. Cuman sekarang ya lebih memahami bahwa kita SMK tuh punya soft skill dan hard skill yang jauh unggul dibandingkan anak SMA secara nggak langsung ya. Gitu sih. Kalau dari Kak Vina sendiri gimana nih? Mungkin dilihat dari prospek kerja ya. Jadi intinya tuh dulu tuh habis lulus SMK tuh pengen langsung kerja. Tapi setelah tahu ya wawasan dari teman-teman dan lain halnya tuh jadi habis SMK tuh juga bisa kuliah gitu, nggak harus langsung kerja. Dan juga karena saudara masuk SMK, ya udahlah ikut SMK aja. Apalagi waktu itu kita donasi ya kan Kak, itu parah banget. Soalnya kalau cuma dapet SMA yang nggak kita sukain itu kayak gimana gitu kan, mending cari SMK yang favorit bisa kita masukin, ya nggak sih? Bener banget sih. Dan apalagi Kak, gimana gitu? Dan apalagi kan SMK tuh event-eventnya tuh juga nggak kalah menarik kan dari SMA. Tuh, apalagi Kak Awan OSIS ya, banyak banget eventnya waktu SMK kemarin. Banyak banget. Kalau banyak banget tuh mungkin nggak begitu banyak ya teman-teman, cuman ya bisa dibilang aktif lah kegiatan di SMK tuh, karena ya kita tahu kita sebagai anak OSIS tuh pasti diminta atau secara nggak langsung tuh udah dituntut lingkungan untuk jadi pelopor, untuk jadi yang lebih dibandingkan siswa yang lain dengan tuntutan belajar, dengan tuntutan kegiatan yang kadang menurut teman-teman tuh padat gitu loh. Bahkan kita yang jalanin tuh kadang sampai nggak ngerasa bahwa sepadat itu gitu sih.
Apalagi prestasi-prestasi di SMK tuh juga bagus-bagus ya. Maksudnya Bener. lomba-lomba tuh sekarang tuh nggak menutup kemungkinan buat anak SMK join gitu, ya kan sih? Yoi, bener banget. Apalagi apa ya? Banyak apa ya? Kegiatan Kemendikbud juga yang difokuskan untuk anak-anak SMK. Contohnya kemarin juga ketika teman-teman SMA tuh nggak merasakan TOEIC atau tes apa bahasa Inggris untuk kerja gitu kan. Kita dan anak-anak SMK tuh merasakan hal itu gitu lah. Jadi kayak benefitnya kita tuh dapat beasiswa tes TOEIC itu kalau nggak salah kata guru aku dulu tuh sekitar berapa ya 700.000 kalau dirupiahkan atau lebih dari 700.000 gitu loh, sampai 1 jutaan lebih kalau nggak salah TOEIC tuh. Jadi kayak kita dapat benefit lebih untuk mengikuti kegiatan itu. Dan kalau Kak Vina tahu ya itu tuh di tempatku karena di UNY itu di F itu ya di UNY sih, di UNY itu ada tes pro TOEFL, jadi itu kayak TOEIC gitu loh Kak, cuman high apa ya Levelnya lebih tinggi ya. Nah, levelnya lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak wah, aku beruntung banget dulu di SMK dapat TOEIC karena ya itu basicnya tuh bisa dari situ gitu. Dan ketika teman-teman aku belum merasakan TOEIC, terus kayak mereka baru first time untuk merasakan listening, reading, comprehensive dan lain sebagainya, aku udah kayak I'm start gitu loh. Aku udah start duluan dibandingkan kalian, dan itu benefitnya tuh gede banget gitu loh. Dan aku nggak nyangka bahwa itu bakal kepake gitu kan. Dan aku merasa bahagia banget ketika aku udah mendapatkan benefit itu gitu loh. Jadi buat teman-teman SMK tuh mampu loh bersaing dengan teman-teman SMA gitu. Jadi jangan minder, jangan merasa bahwa kita tuh anak SMK apaan sih gitu kan. Terus apalagi lomba LKS juga banyak kan Kak Vina ya. Iya, bener banget. Seru lah pokoknya SMK tuh. Ya, tapi mungkin karena kita kepasan dapet pandemi ya, jadi masih kurang ya rasa senengnya. Tapi bagi kita yang suka-suka skip, suka ininya yang sibuk gini tuh, alhamdulillah masih bisa merasakan kesenangan dan tidak gimana ya, ininya tuh nggak menyesal lah. Kita tuh dulu aktif ya nggak sih? Ininya kita punya kenangan kan gitu. Tim skippers gitu. Iya, bener banget. Intinya di SMK tuh banyak-banyakin kegiatan aja nggak sih? Maksudnya itu tuh masa-masa remaja kita yang harus kita habiskan, nggak cuma buat main-main doang gitu. Ya bener banget, harus apa ya, memenuhi kapasitas diri gitu nggak sih untuk menyongsong masa depan yang udah semakin mendekati usia dewasa gitu nggak sih Kak? Bener banget sih. Ini mau tanya nih, kalau menurut Kak Awan, sebagai kan dari yang SMP nih, mau masuk ke SMK tuh kan masih bingung nih ya jurusannya. Kalau menurut Kak Awan tuh gimana ya buat milih jurusan, atau ntar kalau udah di SMK merasa salah jurusan nih, harus gimana nih? Apakah harus keluar dari SMK atau gimana nih Kak? Oke, pertanyaannya ternyata berat ya teman-teman hari ini. Jadi kayak untuk dari moving ke dari SMP ke SMK tuh so pasti kayak sama seperti anak SMA, cuman karena anak SMK tuh optionnya lebih banyak dan lebih variatif, so kita juga makin bingung gitu loh teman-teman buat yang mau masuk SMK tuh kayak aku mau prodi apa ya, aku mau jurusan apa ya, kira-kira yang paling make sense dengan aku tuh apa ya gitu kan. Nah itu teman-teman harus menggali dulu nih potensi teman-teman tuh ada di mana gitu kan. Contoh ada yang anaknya teliti banget, yang suka ngehitung, itu mungkin bisa masuk ke akuntansi. Atau orang yang public speakingnya bagus, bisa masuk ke pariwisata, bisa masuk ke bisnis daring dan pemasaran, dan banyak hal lagi gitu kan. Atau orang-orang yang emang suka banget tentang teknologi, coding, itu bisa banget masuk ke RPL dan juga TKJ. Untuk teman-teman yang suka editing itu bisa masuk animasi, dan juga bisa masuk audio video, bisa masuk multimedia, dan banyak banget teman-teman. Jadi kalau bakatnya teman-teman tuh random gitu kan, bisa banget tuh ngerandom di SMK karena saking banyaknya prodi yang ditawarkan gitu loh. Tapi untuk ketika teman-teman udah ngerasa bahwa kok nggak sesuai passion ya gitu kan, nah lebih baik move atau lanjut gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, ini pendapat aku, ketika teman-teman masih di step kelas 10 itu, kalau emang mau move ke SMA mungkin masih bisa gitu, masih bisa kekejar gitu kan. Cuman apa sih, kalau menurut aku tuh kayak buang-buang waktu nggak sih gitu. Iya, bener banget sih. Cuman ya pasti setiap keputusan ada resikonya ya kan. Jadi ya menurut aku kalau
move tuh kayak sayang banget gitu loh, kayak kita udah dapet basicnya loh ini di satu semester satu tahun pertama tuh kayak basicnya tuh udah di situ semua gitu loh. Dan kalau mau move tuh kayak sayang banget gitu kan. Jadi menurut aku tuh lebih ke tindakan preventifnya gitu teman-teman. Jadi kayak mencegah dulu nih biar nggak salah jurusan gitu loh. Jadi udah ditelusuri dulu dari dini gitu loh, dari SMP. Oh ternyata bakatku public speaking, oh ternyata bakatku aku suka acting, oh ternyata aku bakatnya lebih suka PR, public relation gitu kan. Jadi teman-teman udah disesuaikan dulu nih di awal gitu kan, menghindari biar nanti ke depannya nggak salah jurusan gitu loh. Gitu sih kalau dari aku, daripada move lebih baik stay untuk sesaat biar nanti cari ilmunya ke depannya. Kan pasti kan ada cita-cita contoh jadi manajer itu kan, ketika kamu masuk accounting terus kamu masih bisa untuk ngambil manajemen karena masih dalam ranah fakultas ekonomi. Gitu sih kalau dari aku. Ya sih, benar banget sih kata Kak Awan. Karena ininya tuh jalanin dulu aja, meskipun salah jurusan itu berat ya, bisa dikatakan, tapi intinya itu menambah wawasan kita lah ya. Setelah itu jadi kita tahu, oh karena kita merasa salah jurusan nih, jadi habis ini setelah lulus harus tahu passion kita, oh aku minatnya di sini, jadi ketika mau ngelanjutin kuliah, itu ya carinya dengan sesuai passion, atau kalau kerja itu ya sesuai pas SMK tuh kita juga nyambil lah hobi kita yang lain, jadi waktu mau kerja bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dari salah jurusan kita itu, ya nggak sih? Bener banget tuh, sumpah bener banget. Jadi soft skill yang lain ketika teman-teman udah miliki, contoh teman-teman ambil accounting tapi teman-teman juga passionnya di public speaking, itu asah aja terus teman-teman, karena dari yang Awan udah dapetin ketika Awan SMK dan Awan udah dapet kesempatan lebih untuk join beberapa kegiatan di luar sekolah, itu tuh ternyata ya teman-teman, faktanya tuh soft skill tuh berada di urutan 5 teratas bagaimana requirement HRD untuk memilih kandidat calon pekerja gitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman punya soft skill yang lebih, itu lanjutin aja teman-teman, karena dampaknya itu ke depannya bakalan lebih kerasa ketimbang hard skillnya teman-teman. Kadang tuh banyak yang gini ya nggak sih, Vin? Ketika kita udah masuk accounting, kadang tuh kerjanya di lain gitu. Iya, Dan bener jadi banget. so far tuh soft skill tuh dibutuhkan ketika teman-teman ngelamar itu, contoh, oh, aku kayaknya nggak pengen kerja di accounting tapi aku ambil accounting deh. Terus disitulah soft skill berperan besar untuk mengubah haluannya teman-teman ketika kerja gitu. Dari aku kayak gitu sih. Ya sih, benar banget. Karena suatu jurusan itu bisa buat apa ya, pekerjaan yang lain gitu, kayak kayak kan habis kan kalau akuntansi nih ya, karena ada teman kita nih yang masuk ke admin, kan itu kayak nggak ada hubungannya kan sama akuntansi, tapi banyak banget kerjaan yang buka lowongan admin itu akuntansi bisa masuk. Dan juga maksudnya dari jurusan lain ya, nggak cuma akuntansi, itu juga bisa membuka peluang gitu, nggak harus kerja di jurusan yang kita pilih itu gitu. Bener banget sih. BTW buat teman-teman yang belum tahu ya, kita tuh di SMK dulu ngambil accounting ya teman-teman, akuntansi. Cuman akunya agak melenceng nih dari akuntansi, terus jadi aku ambil ke manajemen marketing di UNY, sarjana terapan. Untuk Vina masuknya S1 accounting ya, Vin ya? Bener banget. Padahal sudah sama-sama merasa salah jurusan juga ya. Iya, Tapi bener. it's okay lah, it's okay. Calon Big Four bisa ya kan, Vin, masuk Iya, ke amin. sana SCBD Amin. gitu kan di Jakarta. Amin, amin. Walaupun kita nggak bisa masuk stan ya, Kak. Yang penting kita bisa melampaui itu dalam kerja nanti. Apalagi di tahun kita tuh di close nggak sih pendaftaran stan tuh, baru open lagi di tahun berikutnya nggak sih? Atau tahun ini udah bisa. Tahun oh ini, ya, soalnya temenku SMP tuh udah ada yang masuk stan sih. oh my Keren god, kan sih, ya ampun. Kayak temen, security-nya naik nggak sih? iya, maksudnya kayak dia tuh anak SMA, ngabisnya dari kelas 10, sedangkan aku yang anak akuntansi nggak ngabis buat masuk stan, itu kayak, ya ampun. Cuman Aduh. ya berat sih untuk Iya stan. sih.